Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali di channel saya. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fil Hadis Syarif wal Balaghah An-Nabawiyah karangan Dr. Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-jarh wa ta'dil. Mawazinul jarh wa ta'dil wa ahmiyatu hadzal ilm fi dhabtir riwayah, itu yang akan kita pelajari yang di dalamnya. Dan nanti juga akan ada penjelasan tentang gelar-gelar ya, atau nama-nama yang kemudian digunakan oleh para ulama untuk menilai seorang rawi hadis. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mawazinul jarhi wa ta'dil wa ahmiyatu hadzal ilmi fi dhabtir riwayah. Mawazin al-jarh wa ta'dil, timbangan al-jarh wa ta'dil, wa ahmiyatu hadzal ilmi, dan pentingnya ilmu ini fi dhabtir riwayah, dalam penulisan riwayat atau dalam menentukan kualitas sebuah riwayat. Wa sa'adhkuru laka min dhalika muqtatafatun wa khulasat sari'ah wal qasdu minha an talimma bi ahammiyati hadzal ilm alladhi huwa abrazu khasa'is hadaratina al-islamiyah, wa an tudrik annahu al-manhaj al-ilmi al-wahid alladhi wudi'a mizanan lil khabar as-sahih wa sabilan lil wusul ilaihi. Wa sa'adhkuru laka, dan saya akan menyebutkan kepadamu, min dzalika, dari ilmu jarh wa ta'dil itu, muqtatafatun, beberapa poin, wa khulasat, dan ringkasan syariah yang cepat saja. Jadi kata Syekh Buti di sini, kita akan memperkenalkan saja seperti muqaddimah tentang ilmu al-jarh wa ta'dil ini. Wal qasdu minha an talimma bi ahmiyati hadzal ilm, dan tujuan dari ini penulisan antalimma bi ahmiyatil ilm alladhi huwa abrazu khasa'is hadaratina al-islamiyah. Wal qasdu minha antalimma bi ahammiyati hadzal ilm. Jadi tujuan kita menyebutkan khulasah, menyebutkan poin-poin tadi, agar kita menyadari ahammiyah hadzal ilm, pentingnya ilmu ini, betapa pentingnya ilmu ini, alladhi huwa abrazu khasa'is hadaratina al-islamiyah, bahwasanya ilmu ini adalah paling tampaknya daripada kekhususan atau keistimewaan hadaratina al-islamiyah, kebudayaan atau kebudayaan kita bangsa orang Islam. Jadi ilmu jarh wa ta'dil ini termasuk khasa'is, termasuk keistimewaan kita. Wa an tudrika annahu al-manhaj al-ilmi al-wahid alladhi wudi'a mizanan lil khabar as-sahih wa sabilan lil wusul ilaihi. Dan agar engkau tahu bahwasanya al-jarh wa ta'dil ini adalah al-manhaj al-ilmi, bahwasanya dia adalah manhaj yang ilmi, al-wahid alladhi wudi'a mizanan lil khabar as-sahih wa sabilan lil wusul ilaihi. Jadi sebuah manhaj ilmi yang kemudian diletakkan sebagai neraca atau timbangan untuk mengetahui khabar yang sahih, dan sebagai cara kita untuk mencapai daripada tujuan kita itu. Jadi dengan ilmu al-jarh wa ta'dil ini kita bisa mengetahui khabar itu apakah benar-benar sahih, berasal dari Rasulullah atau tidak, teman-teman. Wa yarji'u mawlidu hadzal ilmi kama qad haddastuka ila 'amil wahid wa tanabbuhu al-ulama al-hadith an-nabawi ila anna thammata man yuhawil an yadussa fi hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laysa minhu fa wada'u qawaida kubra fi hadha as-sadad najmaluha fi ma yali. Seperti yang saya sudah jelaskan, lahirnya ilmu ini seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, yaitu ada satu faktor, yaitu bahwasanya ulama merasa penting untuk kemudian
memfilter hadis-hadis Nabi dari sesuatu yang merusak, dari sesuatu yang bukan hadis Nabi. Artinya untuk menyaring mana hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah ataupun menyaring mana hadis yang kualitasnya sahih berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka membuat sebuah kaidah yang akan kita sebutkan secara ringkas tentang kaidah itu. Apa saja kaidah dalam ilmu al-jarh wa ta'dil? Awalan, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum udul. Nah, ini kaidah yang pertama. Semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kualitasnya mereka adalah udul. Ini disepakati oleh ulama bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya adalah udul. Udul ini maksudnya secara keadilan tidak ada bermasalah mereka. Fala da'iya lil bahthi fi tarajimir ruwah minhum. Jadi enggak perlu lagi kita melihat biografi para sahabat itu. Wassahabi, adapun sahabat Nabi, huwa man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musliman ba'da nubuwatihi wa baqiya musliman ila wafatihi. Ini definisinya sahabat ya, adalah orang yang kemudian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muslim setelah kenabiannya Nabi, yani setelah beliau mendapatkan risalah, setelah mendapatkan wahyu, dan tetap menjadi muslim sampai wafatnya. Wafat dia dalam keadaan muslim. Wala tatanafa fi hadhihi al-qa'idah ma'ama huwa ma'lum min tafawuti manzilatihim. Walaupun kita sepakat bahwasanya semua sahabat itu adalah udul, kita juga menyadari bahwasanya mereka juga berbeda dalam kedudukannya. Artinya kemuliaan mereka berbeda-beda, keilmuan mereka berbeda-beda, itu kita yakini juga. Tetapi secara umum kita menghukumi sahabat Nabi, mereka adalah udul. Wathani, ثانيا يجوز على التابعين ويجوز على الناس كلهم من الصدق والكذب والعدالة والجرح. والتابعي هو من لقي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فقد كان أئمة الرواية من التابعين يحجمون عن الأخذ من الرواية أحد التابعين حتى يطمئنوا إلى أنه ثقة في التحديث. Yang kedua apa kaidahnya? Tsaniyan, yajuzu 'ala tabi'i ma yajuzu 'ala nasi kullihim. Maksudnya apa di sini? Tabi'in itu tidak seperti sahabat. Kalau sahabat itu kita berikan sifat udul. Adapun tabi'in itu sama seperti golongan lain dari manusia. Kenapa disebutkan di sini? Yajuzu 'ala tabi'i ma yajuzu 'ala nasi kullihim minas sidqi. Jadi kejujuran mereka, wal kizbi, dan bohongnya, wal adalati, dan adalahnya, wal jarhi, dan jarahnya. Jarah ini adalah semacam bagaimana kita memberikan penilaian jelek, itu namanya jarah. Jadi boleh bagi mereka, kalau sahabat semua adil dalam tabi'in, penilaiannya bisa sidik, bisa kizib, atau bisa juga dijarah, bisa dicela. Berbeda dengan sahabat tadi, sahabat itu udul, itu ulama sepakat. Adapun tabi'in, ada yang jujur, ada yang kemudian berdusta, dan lain-lain tadi. Apa definisinya tabi'in? Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah bertemu Rasul, tapi bertemu dengan sahabat. Oleh sebab itu, faqad kana a'immatur riwayah min at-tabi'in yuhjimuna 'anil akhdhi min ar-riwayah 'ahdi at-tabi'in hatta yatminu ila annahu thiqah fi at-tahdits. Oleh sebab itu, para imam-imam ahli hadis itu yang mereka berasal dari golongan tabi'in, mereka sangat berhati-hati untuk kemudian mengambil riwayat dari tabi'in yang lain, sehingga mereka yakin bahwasanya orang yang diambil hadisnya itu adalah orang yang thiqah dalam meriwayatkan hadis. Jadi para pembesar tabi'in, para ulama tabi'in, ketika mengambil hadis dari tabi'in yang lain, mereka
sangat ketat. Artinya mereka sebelum yakin bahwasanya orang tersebut thiqah, mereka tidak akan mengambil hadisnya. Fa in tabayyana lahum aksa dzalika lam yatawaqqafu fi ishari amrihi bainan nas likay yakuna an-nasu ala hadarin min akhdhi al-hadits anhu. Qala Abdurrahman ibn Mahdi sa'altu Syu'bah wa ibn al-Mubarak wa Thawri wa Malik ibn Anas an ar-rajuli yuttaham bil kadhib ay hal nanshuru amrahu bainan nas faqalu unshurhu fa innahu din. Fa in tabayyana lahum aksa dhalik, apabila tampak bagi mereka kebalikan hal tersebut, lam yatawaqqafu fi ishari amrihi bainan nas, mereka tidak kemudian berhenti untuk memasyhurkan perkara tersebut di antara manusia. Kenapa? Likai yakuna nas ala hadarin min akhdil hadis anhu. Mereka ketika tahu ada orang yang kemudian bermasalah, mereka tidak hanya menyimpan hal itu untuk diri mereka sendiri. Mereka sampaikan itu ke manusia agar apa? Ayakunan nas ala hadar, agar manusia itu berhati-hati untuk mengambil hadis dari orang ini. Jadi itu yang dilakukan oleh tabi'in. Berkata Abdurrahman bin Mahdi, saya bertanya kepada Syu'bah dan Ibnu Mubarak dan bertanya kepada Thawri, kepada Malik, kepada tentang orang yang dituduh berdusta. Apakah kita akan menyebarkan, misalkan ada orang Fulan bin Fulan, dia bertanya Abdurrahman bin Mahdi ini kepada Syu'bah, kepada Ibnu Malik, kepada Thawri, apakah saya akan menyampaikan perkara orang ini kepada khalayak umum? Apa kata mereka ulama? Thawri, Malik bin Anas, Syu'bah, Ibnu Mubarak ini apa? Unsyurhu fa innahu din. Sebarkan saja karena itu adalah termasuk dari agama. Artinya apa? Kita kalau tahu ada orang yang kemudian kredibilitasnya jelek dalam satu hal dan itu perlu kita sampaikan kepada orang lain agar orang bisa berhati-hati. Kita tahu ada orang memang terkenal penipu, ada orang yang dia dekati, maka kita wajib memberikan peringatan. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ini kaidah umumnya ya. Thalithan la tasbut adalatu rawin illa binassi syahadah adlain alaiha aw bi an tastafid adalatu bainan nas kamalik wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal. La tasbut, tidak tetap, adalatu rawin, keadilan seorang rawi illa binassi syahadati adilain, kecuali dengan nas syahadah, persaksiannya dua orang adil alaiha, atas rawi itu, alaiha atas adalah itu ya. Jadi setiap rawi harus ada dua orang yang kemudian mempersaksikan bahwasanya orang ini tidak bermasalah keadilannya. Atau antastafid adalatuhu bainas, atau keadilannya itu sudah masyhur di kalangan manusia. Seperti siapa? Seperti Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau memang tidak masyhur, butuh dua orang. Kaidahnya ya, butuh dua orang untuk kemudian bisa kita katakan dia masyhur. Apabila sudah masyhur seperti Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, maka tidak butuh terhadap hal ini. Rabi'an, yang keempat apa? Yakbal ta'dilu syahid ar-rawi, diterima yakbal taqdilu syahid ar-rawi min ghairi ayyuktkar sababut ta'dil wa dalailuh, walakin la yukbal at-tajrih lahu illa makrunan bi dzikris sabab. Dzalika li anna sardi asbabil adalati yatul idh hiya katsiratun, amma sababul jarhi faqad yakunu wahidan fala yashqa ala syahid dzikruhu. Yang keempat apa? Yukbal taqdilu syahid ar-rawi min ghairi ayyukar sababut ta'dil wa dalailuh. Diterima ta'dil. Ta'dil itu penilaian baiknya seorang satu syahid, seorang satu saksi bagi seorang rawi min ghairi ayyukar sababut ta'dil, tanpa disebutkan sebab pentakdilannya itu.
au dalailuh, atau dalil-dalilnya. Jadi diterima. Wah, kita mentakdil seseorang tanpa disebutkan apa dalilnya, tanpa apa sebabnya. Akan tetapi walakin la yuqbal at-tajrih lahu illa makrunan bi dzikris sabab. Tapi tidak diterima tajrih itu kecuali disertai dengan penyebabnya. Tajrih itu penilaian jelek ya. Dzalika li anna sardil asbabil adalah yatul. Sebabnya apa? Anna sardi asbabil adalah yatul, menyebutkan sebab-sebab keadilan itu yatul, panjang sekali. Idh hiya katsirah, karena banyak sekali. Amma sababul jarhi faqad yakunu wahidan fala yashukku 'ala syahid dzikruh. Adapun sebab al-jarh, penilaian jelek itu, faqad yakunu wahidan, bisa saja hanya ada satu. Fala yashukku 'ala syahid dzikruh, maka tidak menjadi berat, tidak menjadi susah, 'ala syahid, atas saksi itu, dzikruhu, apa, menyebutkannya. Jadi kalau memang dia menyebutkan al-jarhu, penilaian negatif, maka wajib disebutkan. Adapun penilaian positif tidak wajib disebutkan karena terlalu banyak. Kalau negatif karena sedikit maka boleh disebutkan atau harus disebutkan. Khamisan, yang kelima, idza ikhtalafa an-nuqad fi hali ahadir ruwah fa'uddila min qabli al-ba'd وجرح من قبل الآخر فعدل من قبل البعض وجرح من قبل الآخرين فالجرح هو المقدم احتياطا لأن المعدل ينفي والجارح يثبت والمثبت مقدم على النافي لأن الأول يعتمد على زيادة علم لم يطلع عليها الثاني. Khamisan, kaidah yang kelima ya. Idza ikhtalafa an-nuqad fi hali ahadir ruwah, apabila para pengkritik rawi yang disebut dengan nuqad itu dari nakid ya, nakidun, nuqadun, apa, ikhtalaf, berbeda pendapat tentang salah satu rawi, fa'uddil min qibalil ba'd, sebagian kemudian mentakdil atau memberikan penilaian bagus, wa jurriha min qibali akharin, sedangkan yang lain memberikan penilaian jelek. Fal jarhu, maka kalau begitu fal jarhu muqaddamun huwal muqaddam ihtiyatan, maka jarah, penilaian jelek itu muqaddam, didahulukan, ihtiyatan, karena berhati-hati. Li'annal mu'addil yanfi wal jarih yathbut, karena mu'addil, orang yang memberikan penilaian jelek itu, yanfi, menafikan, wal jarih, orang yang memberikan penilaian bagus itu, wal jarih, maaf, yang memberikan penilaian jelek itu, yathbut adalah yanfi itu menafikan, kalau yathbut menetapkan. Wal musbitu muqaddamun 'alan nafi, dan orang yang menetapkan muqaddam, didahulukan, 'alan nafi, ada orang yang menafikan. Li'anna al-awwal ya'tamidu 'ala ziyadati ilmin, karena yang pertama itu berpegangan 'ala ziyadati ilmin lam yattali 'alaiha tsani, yang tidak diketahui oleh kelompok yang kedua. Maksudnya yang kesani itu yang yang mu'addil. Jadi yang mengetahui jelek-jeleknya itu adalah yang melakukan jarih itu, melakukan penilaian negatif. Baik, sampai kelima dulu, dan insyaallah nanti kita lanjutkan yang keenam di video selanjutnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Kita akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.